Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 211-215 Paman Aneh yang Menanam Gu. Seluruh keluarga ini cukup menarik. Semua pria dan wanita memiliki reaksi dan ekspresi yang sama, namun mereka semua adalah bagian dari keluarga yang sama. Hah? Wanita itu dengan cepat melepaskannya. Melihat putranya terbatuk-batuk, dia sangat ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyentuh dan mencakarnya, "Nak, ibu tidak menyakitimu, kan? Ada apa denganmu? Yang paling sekarang adalah makanan. Oh, aku ambil. Jingsing, tunggu sebentar, ibu sudah membuatkan sarapan. Aku akan segera membawakannya." Dia segera berlari keluar. Saat itu, En Cheng Feng berlari masuk sambil membawa sarapan. "Ayo, Jingsing, makan." Melihat makanannya, En Jingsing segera melompat turun dari tempat tidur dan berlari. En Cheng Feng meletakkan makanan di atas meja, dan lelaki kecil itu duduk dan mulai melahapnya. Go. Susu, bubur nasi, roti, dan yutiao dimakan dengan sangat ganas hingga habis dalam waktu kurang dari 2 menit. Aku lapar. Apakah ada yang lain? Itu adalah berat orang dewasa. Dia tidak peduli kenyang setelah makan, dia hanya berteriak bahwa dia lapar. En Cheng Feng sedikit terkejut, tetapi dia segera berkata kepada istrinya, "Cepat bawa semua piring di dapur ke sini." Baiklah. Setelah beberapa saat, makanan dibawakan lagi, dan En Jingsing mampu makan cukup untuk 3 orang sekaligus. Sedemikian rupa sehingga En Cheng Feng segera memanggil orang-orang untuk membeli 5 atau 6 sarapan lagi, dan setelah makan 3 orang lagi, dia akhirnya berkata, "Aku kenyang." Ini, En Cheng Feng tidak percaya, kapan putranya menjadi begitu rakus. Istrinya sedikit khawatir. Tidakkah makan terlalu banyak akan merusak tubuhmu? Sekalipun orang dewasa makan porsi 6 orang, perut mereka tidak akan mampu menerimanya, apalagi En Jingsing baru berusia 7 atau 8 tahun. Jericho Lee tersenyum dan menjelaskan, "Jangan khawatir, ini adalah situasi normal. Cacing gu ada di dalam tubuhnya. Di masa lalu, setiap kali dia makan sesuatu, dia memberikan nutrisi kepada cacing gu untuk dimakan. Tubuhnya saat ini sangat kekurangan nutrisi, setidaknya untuk bulan depan, dia akan makan lebih banyak." Setelah jangka waktu tersebut, nafsu makannya secara bertahap akan kembali normal. Mendengar penjelasan tersebut, keduanya menghela nafas lega. Jadi begitu. Mereka mengira putra mereka makan begitu banyak karena tubuhnya telah bermutasi. Sesuatu yang istimewa. "Tidak, ini perjalanan yang sangat normal," kata En Cheng Feng sambil menggelengkan kepalanya. Karena dia seperti ini, maka situasi yang tidak terduga pasti telah terjadi. Ingat baik-baik, pernahkah kalian melihat orang istimewa atau bertemu dengan situasi khusus? Jericho Lee harus tahu siapa orang yang menggunakan parasit itu. En Cheng Feng mencoba yang terbaik untuk mengingat beberapa menit, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, tidak. Karena Jingsing tidak sadarkan diri, saya mengingat semua yang terjadi pada hari itu dengan sangat jelas. Memang tidak ada hal istimewa yang terjadi pada hari itu. Istrinya juga mengikuti, ada banyak orang yang bermain di taman hiburan hari itu, tapi selalu ada banyak orang jadi tidak ada yang luar biasa. Kami juga mengikuti di samping Jingsing sepanjang waktu, dan tidak membiarkan dia berlarian, jadi seharusnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan pada dirinya. Justru karena inilah mereka tidak dapat menemukan titik mencurigakan ketika mereka memikirkan kembali setelahnya. Jika tidak, selama ada satu titik mencurigakan, mereka mungkin bisa memberikan petunjuk tentang penyebab koma putra mereka. Belum tentu, kemungkinan besar kamu sudah melupakannya, jadi sebaiknya tanyakan saja pada putramu, kata Jericho Lee sambil menoleh untuk melihat ke arah En Jingsing yang baru saja selesai makan sampai kenyang dan sedang beristirahat. Terkejut, tetapi dia juga berpikir bahwa dia harus bertanya kepada putranya tentang hal itu. Dia berjalan di depan dan bertanya, "Jingsing, ayah menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu masih ingat hari itu ketika kita pergi ke taman hiburan?" "Oh, ingat. Saya ingat minggu lalu." En Jingsing menjawab tanpa ragu-ragu. En Cheng Feng dan istrinya saling berpandangan. Dari jawaban putranya, mereka dapat menentukan bahwa En Jingsing tidak memiliki ingatan apapun selama 2 tahun dia tidak sadarkan diri. En Cheng Feng tersenyum dan bertanya, "Lalu ayah bertanya padamu, pada hari itu, apakah kamu bertemu orang aneh?" "Orang aneh?" "Kurasa tidak." En Jingsing memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Sepertinya paman aneh mencuri lollipopku." "Paman yang aneh?" Wajah En Cheng Feng dan istrinya berubah, "Paman aneh apa?" "Benar, sepertinya ada rantai besi di lehernya, sungguh aneh, seperti rantai anjing," kata En Jingsing dengan polos. Intuisi memberitahu En Cheng Feng bahwa orang tersebut seharusnya adalah orang yang membunuh putranya. Dia menahan amarahnya dan bertanya dengan lembut, "Kamu pergi ke toilet bersama ibu. Aku menunggu kalian di bawah Ferris wheel, lalu seorang paman aneh mencuri lollipop yang dibelikan ibu untukku. Dia kemudian mengembalikan lollipop itu kepadaku dan pergi," jawab En Jingsing jujur. Dilihat dari perkataannya, waktu antara depan dan belakang sangat singkat, tidak lebih dari 2 menit. Hanya dalam 2 menit, dia akan pergi jika dia berjalan santai, tapi itu sudah cukup bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan. Mata En Cheng Feng bersinar dengan cahaya dingin.
Dia mengusap kepala kecil putranya dan mengingatkannya, Jingsing, lain kali kamu bertemu dengan paman aneh seperti ini, kamu harus memberitahu orang tuamu, kan? Oh, mengerti. Si kecil tidak tahu bahwa pada saat itu, dia tidak menyebutkan masalah ini. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan dia hampir tidak pernah bangun lagi, dan dia hanya bisa menjadi mayat hidup. Jika Jericho Lee tidak menyelamatkannya, dia harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. En Cheng Feng menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Jericho Lee, saya mengerti sekarang, itu pasti terjadi pada permen lollipop. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, dengan ekspresi muram di wajahnya, rencana yang sangat cerdas, waktu yang dibutuhkan sangat singkat, saya perkirakan hanya 1 atau 2 menit akan berlalu, dan tidak ada yang akan curiga. Sepertinya pihak lain pasti sudah mengikuti kita sejak lama, dan baru bisa menangkapnya dan baru bergerak setelah beberapa menit. Orang awam tidak akan berpikir bahwa detail sekecil itu akan meninggalkan dampak sebesar itu. Dapat. Dikatakan bahwa En Cheng Feng dan istrinya telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka tidak mengabaikan apapun ketika berhubungan dengan toilet, dan sebenarnya itu adalah kesalahan mereka untuk melakukannya pada menit-menit pertama, tetapi hal itu terlalu tidak mencolok dan keduanya tidak mengambil hati. Siapa orang itu, yang menyebabkan anakku kehilangan nyawanya dalam konflik yang begitu besar? En Cheng Feng perlahan mengepalkan tangannya, dan kejengkelan muncul di wajahnya. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Suaranya pelan dan tenang, saya tidak yakin. Dari gambaran anak Anda, selain rantai di lehernya, dia tidak memiliki ciri-ciri lain. Bab 212 mengungkap kesalahpahaman. Karena Tiongkok begitu besar, mencari seseorang yang hanya memiliki satu karakteristik saja tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan dia terus melakukan apapun yang dia inginkan untuk menyakiti anakku? En Cheng Feng sangat marah dan sangat tidak berdamai. Jangan khawatir, mari kita analisa maksud tindakan orang tersebut. Dia menaruh parasit pada anak Anda, dan parasit ini menyebabkan anak Anda koma, namun dia tidak mati. Nyawa putramu. Jika dia benar-benar menginginkan nyawa putramu, maka kita bisa saja menculiknya saat kita berada di taman hiburan dan membunuhnya secara diam-diam. Mendengar analisis ini, meskipun hati En Cheng Feng menentangnya, dia tidak punya pilihan tapi mengakui bahwa itu benar. Jika mereka benar-benar ingin membunuh En Jingsing, mereka bisa saja melakukannya saat En Cheng Feng dan istrinya berada di toilet. Karena En Jingsing masih anak-anak, yang tidak punya cara untuk melawan, dia bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati. Jericho Lee bergumam pada dirinya sendiri, dapat dilihat bahwa dia sebenarnya tidak mencoba membunuh putra Anda. Sebaliknya, menurut saya sangat mungkin dia menggunakan nyawa putra Anda untuk membuat putra Anda mati. Dia baru berusia beberapa tahun, apa gunanya mempertahankan hidupnya? En Cheng Feng merasa itu sangat tidak masuk akal. Pihak lain telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk itu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Sederhana sekali. Ia datang untukmu. Jericho Lee berbalik dan menatapnya. En Cheng Feng membuka matanya lebar-lebar dan menunjuk dirinya sendiri, aku. Ya. Itu tidak mungkin. Aku tidak mengenal orang-orang seperti itu yang bisa menggunakan Gu, dan aku bahkan tidak punya permusuhan dengan orang-orang seperti itu. Terlalu menggelikan bagi mereka untuk menyerangku. Bukan itu En Cheng Feng tidak mau menerima kebenaran, tapi prinsip dia menjadi orang baik selama bertahun-tahun adalah dia lebih memilih menjalin hubungan baik dengan orang lain daripada bermusuhan dengan mereka, sehingga jumlah orang yang memusuhi dia adalah sangat sedikit. Musuh-musuhnya dapat dihitung dengan satu tangan, dan mereka yang tahu cara menanam Gu bukanlah musuhnya sama sekali. Jangan terlalu yakin, bukankah kamu juga mengabaikan orang yang mencuri permen lollipop anakmu dan diam-diam menanam Gu, kan? Untuk membuat kesalahan besar, dari mana En Cheng Feng berani begitu yakin? Ketika kata-kata ini keluar, En Cheng Feng yang awalnya tidak yakin langsung terdiam, kamu benar, kamu tidak bisa mengatakan hal-hal yang terlalu mementingkan diri sendiri. Dia sengaja tidak membunuh putranya. Sebaliknya, dia ingin putranya terus hidup dalam keadaan setengah mati, dan kemudian terus menyiksanya secara spiritual. Hal ini menyebabkan dia menderita rasa sakit yang luar biasa yang tidak dapat disiksa. Wanita di samping tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Cheng Feng, menurutmu dia yang melakukannya? Maksudmu yang mana? En Cheng Feng terkejut. Wanita itu menjadi cemas, pria itulah yang dipindahkan. Apa? Maksudmu dia? Mustahil. Reaksi pertama En Cheng Feng adalah tidak mempercayainya. Wanita itu berkata dengan nada yang sangat positif, siapa lagi yang begitu jahat? Kamu menggantikannya, dia pasti membencimu. Kudengar setelah dia dipindahkan, dia mengalami masa-masa yang sangat buruk. Beberapa tahun yang lalu, dia bahkan menikah dengan keluarga kaya, dan orang-orangnya yang sombong itu, menurutmu apa alasan mereka bersedia menikah dengannya? Itu benar-benar perbuatan angkai. Wajah En Cheng Feng berubah drastis, menjadi sedih, seluruh tubuhnya terasa seperti hancur karena tekanan, saya sepupunya, bagaimana dia bisa melakukan itu? Sepupu atau bukan, saudara laki-laki atau saudara sedarah, bagaimana kamu bisa begitu memberontak? Terlebih lagi, kalian bukan saudara-sedarah. Dia sangat kompetitif. Setelah Anda merebut kursinya, dia bersumpah akan membuat Anda menderita seumur hidup. Selain dia, tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Intuisi seorang wanita seringkali lebih akurat.
Jelas sekali, inilah kebenarannya. Jericho Lee memperhatikan dari samping, berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia tidak peduli dengan urusan keluarga orang lain, juga tidak mau. Dia tidak mau menjadi pengganggu dan mendengarkan hal-hal yang tidak boleh didengar. Dia ingin orang berpikir bahwa dia adalah seorang wanita tua yang suka mendengarkan gosip. En Cheng Feng dan istrinya telah menyelesaikan diskusi mereka dan menoleh ke arah Jericho Lee. Aku minta maaf harus menjadi lelucon bagimu. Tidak apa-apa, aku tidak mendengar apapun, kata Jericho Lee sambil merentangkan tangannya. En Cheng Feng mengungkapkan ekspresi terkejut dan tertawa, untuk memberitahumu sebenarnya, masalah ini seharusnya dilakukan oleh sepupuku. Saya pernah bekerja dengannya di masa lalu, dan kami berdua berjuang untuk kursi penguasa wilayah, tetapi saya memilih dan dia gagal. Dia seharusnya sangat membenciku, jadi dia pergi mencari seseorang yang menaruh parasit pada anakku dan dengan sengaja mendekatinya. Namun dia tidak mengambil nyawa anak saya, jadi pastilah apa yang dia katakan itulah yang menyebabkan saya menderita seumur hidup. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Saya mengerti, saya tidak akan membicarakan hal ini di mana-mana. Cudong, Anda juga benar. Jericho Lee memandang Cudong dengan senyum berseri-seri. Cudong buru-buru menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi. Benar, benar. Saya tidak akan mengatakannya, bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan En, saya pikir Anda harus mempertimbangkan permintaan yang saya buat, bukan? Ini, berbicara tentang ini, En Cheng Feng ragu-ragu. Melihat keragu-raguan En Cheng Feng, Cudong mengerutkan kening, An. Jericho Lee menghentikannya dengan lambaian tangan dan memelototinya untuk menghentikannya bergerak. Tuan En, saya penasaran, mendengarkan nada bicara Anda sebelumnya, sepertinya Anda memiliki konflik dengan kakak Yu. En Cheng Feng tertegun, dia kemudian menyentuh dahinya dan menghela nafas, seperti yang diharapkan, kamu masih bisa melihatnya. Bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi? Lupakan saja, karena kamu menyelamatkan nyawa anakku, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Yu He memang menyelamatkan hidupku sebelumnya, jadi saat itu, aku sangat berterima kasih padanya. Hanya saja aku pernah mendengar beberapa rumor. Baru-baru ini, rumor. Jericho Lee mengedipkan matanya, seharusnya itu hanya rumor, kan? Kurasa ini tentang dia yang menjebakmu. En Cheng Feng tidak menyangkalnya, sekitar 2 bulan yang lalu, aku mendengar rumor bahwa penyakit anakku adalah disebabkan oleh dia. Dialah yang melukai anakku. Awalnya aku tidak percaya, tapi kemudian semakin banyak rumor dan rumor tentang dia bekerja dengan musuh bebuyutanku, dan bahkan gambar. Jadi kamu percaya? Ya. Dengan ini, kebenaran terungkap. Jericho Lee tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, seperti yang diharapkan, 3 orang menjadi harimau, saya hanya mengatakan mengapa kakak Yu menyelamatkan hidup Anda tetapi Anda menolak membantunya dengan bantuan yang begitu besar. Jadi ternyata itu seseorang yang memfitnahnya adalah pembunuh putramu. Maklum saja teman baiknya itu menjadi biang keladi pembunuhan putranya. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima situasi seperti itu. Kalau tidak, dia pasti sudah lama berselisih dengan Yu He, dan mungkin tidak akan beristirahat sampai dia mati. Cudong sedikit marah ketika dia mendengar itu, setelah semua yang terjadi, bukankah mereka salah menuduh kakak Yu? En Cheng Feng tidak dapat menyangkal fakta ini. Untungnya, dia tidak mendengarkan rumor tersebut dan tidak melakukan hal konyol seperti itu. Di sisi lain, Jericho Lee menganggapnya sangat menarik, tidakkah menurutmu ini menarik? Ada beberapa rumor 2 bulan lalu. Bab 213 Etiologi Kelumpuhan Kiwei. Ya, sepertinya waktunya memang seperti itu. Cudong berteriak ketakutan, seolah dia telah memahami sesuatu. Waktunya terlalu kebetulan. Jika aku tidak salah, orang yang menyebarkan rumor dan menipasi hubunganmu dengan kakak Yu adalah Long Wu atau Feng Qing, atau Mu Huang. Kesimpulan di hati setiap orang sudah jelas. Wajah En Cheng Feng menjadi gelap, sialan. Beraninya mereka menggodaku. Dari awal hingga akhir, dia telah dipermainkan. Jika tidak, bagaimana kita bisa meninggalkan kakak Yu sendirian, tanpa bantuan apapun, dan berjalan di jalan buntu? Jericho Lee tertawa dingin, langkah ini bisa dikatakan sebagai metode keterasingan yang sangat cerdik. Tanpa mengeluarkan satu prajurit pun, hanya dengan mulutnya, dia mampu mengubah En Cheng Feng dan En Cheng Feng dari teman menjadi musuh. Fiuh, En Cheng Feng menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, sekarang semuanya sudah beres, aku bisa banyak bersantai. Mendengar itu, Cudong merasa ada harapan, kalau begitu, masalah dengan kakak Yu. En Cheng Feng memandangnya, aku berjanji padamu. Besar. Cudong sangat gembira, bersorak gembira. Hebat, saya akhirnya membujuk En Cheng Feng untuk membantu, Yu He bisa diselamatkan. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Tuan En. Beban di hati Jericho Lee akhirnya turun, perjalanan ini tidak sia-sia. En Cheng Feng tertawa dan melambaikan tangannya, yang seharusnya berterima kasih adalah aku, bukan kamu. Jing Xing masih tidak tahu berapa lama dia akan terbaring di sana, kamu menyelamatkan nyawanya, dan bahkan membantuku menyelesaikan kesalahpahaman di antara aku. Dan kakak Yu, hutang ini terlalu besar. Tuan En, tidak perlu terlalu sopan. Kita semua berasal dari kam yang sama, sudah sepantasnya kita saling membantu, kata Jericho Lee dengan rendah hati.
Kamu benar, kakak Yu dipaksa sedemikian rupa oleh bajingan Mu Huang, dan kamu masih membuatku hampir melakukan kesalahan besar. Aku pasti akan membalas dendam atas masalah ini. Wajah En Cheng Feng menunjukkan kemarahan yang sangat besar, dia tiba-tiba berbalik dan menatap istrinya, istriku, aku serahkan rumah ini padamu, jaga Jingxing dengan baik. Cheng Feng, kamu perbaiki kesalahanmu. Setelah melontarkan satu kalimat itu, En Cheng Feng segera meninggalkan ruangan. Dia harus membayar sejumlah utangnya. Jericho Li dan Chu Dong kemudian mengobrol sebentar dengan En Jingxing dan putranya sebelum mereka pergi. Ketika dia kembali ke rumah sakit, saat itu jam 3 sore. Pengalamannya merawat En Jingxing hari ini telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang parasit tersebut. Alasan dia dapat mendiagnosis bahwa En Jingxing telah terinfeksi parasit sepenuhnya karena petunjuk bagus yang diberikan kepadanya oleh Dr. Miao ketika dia membaca buku medis sebelumnya. Tentu saja, ini tidak berarti dia tahu cara memperlakukannya. Jika dia berani menyebut dirinya sebagai penyembuh Dr. Miao yang sebenarnya dan membiarkan Dr. Miao yang asli menemuinya, dia mungkin akan diejek sampai mati. Dia menyadari bahwa cacing gu di tubuh En Jingxing dapat dipaksa keluar menggunakan vital key dan pelat baja serta film plastik untuk mencegatnya. Cara ini bahkan tidak dianggap sebagai metode medis, melainkan murni berdasarkan kekerasan dan menggunakan tangan yang paling bodoh. Jika dokter asli Miao ingin mengobatinya, dia pasti akan menggunakan metode mengeluarkan cacing gu, dan bahkan menggunakan cacing gu milik dokter Miao untuk memakan cacing gu milik pasien, untuk menyembuhkan pasien. Tentu saja, dia tidak tahu banyak tentang metode dokter Miao, dan dia juga tidak mengerti banyak tentangnya. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangatnya dalam menjalani pengobatan, terutama dalam menentukan penyebab penyakit Qi Wei. Dari permukaan, sepertinya Qi Wei lumpuh dan En Jingxing tidak sadarkan diri. Yang satu bangun dan yang lainnya tertidur. Selain itu, indikator pemeriksaan dua orang lainnya semuanya normal. Ini hampir merupakan suatu kebetulan yang aneh, pikirannya bekerja, dan dia membandingkan kedua kasus tersebut. Kedua kasus tersebut tampak sangat berbeda, namun berdasarkan hasil, keduanya terlihat persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah gejala luarnya. En Jingxing pingsan karena kurangnya nutrisi dari parasit tersebut, sehingga wajar jika diduga Qi Wei juga pernah tertular parasit tersebut. Tentu saja ada kemungkinan Qi Wei telah diracuni, namun jika dia telah diracuni, dia akan melakukannya. Telah mendeteksi racun tersebut selama pemeriksaan darah, jadi kemungkinan dia diracuni jauh lebih kecil dibandingkan tertular parasit. Jika Qi Wei juga diracuni, lalu siapa yang melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Dan untuk tujuan apa? Jika Qi Wei benar-benar dibius, mengapa orang yang menanamkan parasit melakukan ini? Dia bermusuhan dengan Qi Wei. Jelas sekali, orang yang menanamkan parasit tidak memiliki permusuhan dengan Qi Wei, melainkan permusuhan dengannya. Karena sejak Qi Wei menjadi lumpuh, dia dituduh menyakiti orang lain dan tenggelam dalam kutukan dan air liur, dan bahkan sekarang, dia belum mampu membalikkan badannya. Jelas sekali bahwa orang yang menanam gu ingin dia kehilangan seluruh reputasinya, adapun apa yang harus dilakukan relatif mudah. En Jingxing memikirkan tentang bagaimana En Jingxing telah terinfeksi oleh parasit dan permen lollipopnya dicuri oleh orang lain dan dimakan setelah parasit tersebut dikembalikan. Dapat dilihat bahwa hal-hal seperti gu sangatlah sederhana. Ini juga menjelaskan mengapa ketika Jericho Li menyelamatkan Qi Wei malam itu, semuanya jelas telah ditangani sesuai dengan peraturan rumah sakit dan tidak ada tempat yang terlewatkan, tetapi mereka tidak dapat menemukan akar masalahnya. Dia memang telah menyembuhkannya, dan Qi Wei sendiri seharusnya tidak lumpuh, tetapi dia telah terinfeksi parasit, menyebabkan dia menjadi lumpuh karena suatu alasan. Kali ini, semuanya masuk akal. Alasan mengapa En Jingxing tertular parasit adalah karena keluhan ayahnya. Tapi siapa yang punya dendam sebesar itu padaku? Begitu ingin aku dipermalukan. Dia bisa mengetahui tujuan orang yang menanam gu, tapi siapa orangnya, dia bingung. Selama ini, hanya ada sedikit orang yang bermusuhan dengannya di seluruh kota Lusu. Dilihat dari waktu, apa yang terjadi malam itu jelas merupakan rencana terencana yang ditujukan padanya, sehingga orang-orang yang berkonflik dengannya setelah kejadian itu pada dasarnya bisa dikucilkan. Sebelum kejadian tersebut, hampir setengah tahun yang lalu, ia masih berada di Universitas Kedokteran bersama seseorang yang menaruh dendam padanya. Sa Haiming dan yang lainnya. Tidak, hubungan mereka di masa lalu baik, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebelum kejadian itu, hubungan mereka cukup baik, meskipun hubungan tersebut sempat putus setelahnya. Ma Zishan. Tidak mungkin, kami tidak melakukan interaksi apapun sebelumnya. Setelah berpikir berulang kali, sepertinya dia benar-benar tidak tahu kapan dia menaruh dendam pada seseorang. Setidaknya, ketika dia di Fakultas Kedokteran, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan, jadi dia lingkaran sosialnya sangat kecil. Seolah-olah dia benar-benar menemui bencana yang tidak terduga. Ini hanya buang-buang waktu saja, sekarang Qi Wei mengetahui penyebabnya, dia pasti telah tertular parasit. Orang yang menanamkan parasit seharusnya memasukkan cacing gu ke dalam obat atau kain kasa ketika saya menjalani operasi dan masuk ke tubuh Qi Wei. Bagaimanapun, itu membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan operasiku. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah merawat Qi Wei dalam 1 bulan, dan menemukan orang yang menanamkan parasit di sana. Pada saat itu, kebenaran akan terungkap.
semua gosip akan hilang dan kebenaran akan kembali kepadanya. Pengunjung misterius C214. Jericho Lee kemudian menemui Chang Xuande dan memberitahunya analisis dan penemuannya. Guru, jika Qi Wei diracuni, maka semua yang terjadi sebelumnya akan berhasil. Ya, kalau tidak terjadi apa-apa, pasti sama dengan En Jingxing, yang menyebabkan masalah. Cacinggu, Chang Xuande juga setuju dengan sudut pandang ini. Tahukah kamu siapa yang menanam parasit itu? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tidak tahu, satu-satunya hal yang saya tidak tahu adalah ini. Saya tidak tahu kapan saya menyinggung seseorang. Dia merasa sangat dirugikan. Prinsipnya menjadi orang baik adalah bersikap baik kepada orang lain, tetapi sekarang setelah seseorang menjebaknya dengan begitu jahat, dia merasa marah sekaligus tidak berdaya. Dia berani menjamin, jika dia menemukan orang yang menanam gu, dia akan memotongnya menjadi ribuan bagian. Karena kamu tidak tahu siapa pihak lainnya, kamu harus berhati-hati. Apakah kamu mendengarku? Chang Xuande mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih guru, saya mengerti. Jericho Lee tidak berani gegabah. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Guru, saya ingin pergi dan mencari Qi Wei besok untuk memverifikasi tebakan saya. Mendengar itu, Chang Xuande mengerutkan kening, nadanya sedikit tidak puas, jangan main-main. Kamu belum mencapai batas waktu 3 bulan, tapi kamu berlari dan berinisiatif mencarinya. Orang lain mungkin mengira kamu punya motif tersembunyi. Saya telah mempertimbangkan hal ini dan saya tahu itu akan terjadi, tetapi tidak ada banyak waktu yang tersisa, menghitung hari ini, itu hanya 28 hari. Jika penyakit Qi Wei benar-benar disebabkan oleh parasit, maka saya akan melakukannya fokuskan seluruh waktuku yang tersisa untuk menyerang Gu dan cedera tulang. Tapi jika itu masalahnya, maka kita dapat segera menyesuaikan arah penyelidikan dan memberi mereka kelonggaran. Jika itu adalah situasi sebelumnya, maka Happy Dapu juga akan menjadi hasil yang sangat ingin dilihat Jericho Lee. Namun dalam kasus terakhir, itu pasti akan menjadi berita buruk. Kemungkinan terburuknya, jika dia tidak memastikannya sekarang, dia hanya akan menggunakan Gu sebagai dasar penyebabnya. Setelah 28 hari, yang menantinya adalah bencana besar. Pada saat itu, jika dia tidak dapat menyembuhkan Qi Wei, maka tidak ada gunanya memikirkan nama aslinya. Apakah dia bisa tinggal di kota Luzhu atau tidak, itu lain ceritanya. Dia tidak mampu menanggung harga kegagalan. Chang Xuande tetap diam, tetapi setelah beberapa saat dia menganggukkan kepalanya, baiklah, karena kamu sudah membuat keputusan, aku tidak akan mempersulitmu. Apakah kamu perlu aku memberitahu Qi Huaseng agar dia, tidak perlu tuan, aku akan pergi sendiri dan diam-diam menunjukkan semuanya padanya, kata Jericho Lee sambil berpikir selama 1 jam. Rencananya sudah dibuat, kali ini dia akan pergi mencari Qi Wei, dan dia akan menemuinya sendirian. Bagaimanapun, Qi Huaseng sangat membencinya sekarang, dan melihat Qi Huaseng, pasti akan menyebabkan perang kata-kata lagi. Chang Xuande mengerutkan kening, melihat ekspresinya yang sangat percaya diri, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil melakukannya, baiklah, hati-hati. 9 malam, Kota Luzhu, Bandara New Win. Seorang pria berpakaian seperti penduduk asli dengan rantai perak di lehernya mengikuti kerumunan itu dari bandara. Di pintu keluar, saat dia muncul, dia melihat seorang pemuda berusia 20-an berdiri di depan sebuah mobil menunggunya. Dia tersenyum dan berjalan mendekat, Zabu, aku sudah membuatmu menunggu lama sekali. Pemuda bernama Zabu memandangnya, ekspresinya acuh tak acuh. Ayo, ada banyak orang. Tidak menyenangkan, pria itu cemberut, membuka bagasi dan melemparkan barang bawaannya ke dalam. Setelah menutup pintu, dia membuka pintu belakang dan melompat masuk. Weng. Mesin mobil menyala, dan seperti angin puyuh hitam, mobil itu melaju dengan cepat, menyatu dengan lalu lintas yang padat. Zabu, jarang bertemu denganmu lagi, kamu masih sama, selalu berpura-pura berekspresi gelap, apa kamu lelah? Pria itu duduk di dalam mobil dan memandang sekeliling, takjub melihat hiruk-pikuk kota. Zabu bahkan tidak memandangnya, dan diam-diam mengemudikan mobil. Li Peide, kamu masih banyak bicara omong kosong, kapan kamu bisa menyembuhkan masalah ini? Li Peide tertawa, dan tidak merasa malu sama sekali, aku tidak ingin menjadi sepertimu, dengan wajahmu yang bau itu, terlihat seperti semua orang berhutang padamu 5 juta. Dia masih muda, tapi dia terlihat seperti orang tua. Zabu tidak marah, dia mendengus jika itu seperti kamu, maka kamu hanya akan dipermainkan oleh orang lain. Fiuh, Li Peide mengeluarkan teriakan aneh, kamu berbicara seolah-olah kamu belum dipermainkan oleh siapapun. Jika tidak kenapa kamu memanggilku terburu-buru? Zabu berbalik dan menatapnya dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman, mungkinkah itu bukan karena Gu Wormu dibunuh oleh seseorang itu kamu panik dan memutuskan datang ke sini untuk membalas dendam? Terungkap, Li Peide merasa kehilangan sedikit muka, dia mendengus beberapa kali dan ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah, dia hanya bisa mengangkat lehernya, pokoknya, aku tidak peduli, aku sedang berlibur kali ini, liburan tamasya. Kamu sebenarnya berani mengemukakan alasan seperti itu, kata Zabu dengan ekspresi hina. Cih. Jangan terus-terusan menggodaku, kamu juga pernah digoda oleh orang lain dan tata letakmu telah dikacaukan oleh mereka. Menurutku sebentar lagi, mereka akan mengetahui kentunganmu, kan?
Li Peidai memasang ekspresi menggoda saat dia mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan mukanya. Kamu tidak perlu peduli. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan dapat menemukan apapun tentangku, kata Ezabu dengan keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Li Peidai tidak berpikir begitu, jangan terlalu percaya diri, kamu terlalu menyombongkan diri. Seseorang menemukan Guwongku, dan tidak akan lama lagi seseorang akan mengetahui tentang Guwongmu juga. Jika itu terjadi, mereka akan datang mencari Anda. Aku berbeda denganmu. Zabu masih sangat percaya diri. Li Peidai tidak yakin, apakah kamu begitu yakin? Oh, saya mengerti. Anda sudah lama tinggal di sini, jadi Anda sangat memahami tempat ini. Sepertinya kamu tahu siapa yang membunuh Guwongku, kan? Katakan padaku, apakah itu? Zabu memandangnya tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Li Peidai benar-benar yakin dengan tebakannya, kamu benar-benar tahu. Cepat beritahu aku, bajingan mana yang merusak nasib baikku dan membunuh salah satu cacing buku, aku harus mendapatkan yang lain atau aku tidak akan melakukannya. Mampu menjelaskannya kepada majikan saya. Ambil uang orang dan lakukan sesuatu untuk mereka. Jika dia tidak bisa berbuat baik, dia tidak akan mendapat uang. Aku tahu, tapi aku khawatir jika kamu mencarinya, kamu akan dirugikan, kata Ezabu sambil menatapnya dalam-dalam. Pui, saya akan menderita. Jangan membodohiku. Li Peidai sama sekali tidak mempercayainya, berhenti bicara omong kosong, cepat beritahu aku. Jika kamu bahkan berani membunuh Guwongku, aku pasti akan memberi pelajaran pada bajingan itu. Karena kamu memintanya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aku tidak bisa menyalahkanmu bahkan jika aku mati. Zabu memandangnya, cahaya redup melintas di pupil matanya yang dalam, saat bibirnya gemetar, orang itu bernama Jericho Lee. Pencopet penyeberangan umum C-215 pada hari kedua, Jericho Lee pergi mencari Qi Wei. Dia berencana pergi kali ini untuk memastikan situasinya. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin mengobati Qi Wei secara langsung, tetapi jelas dia tidak bisa melakukannya. Jika dia bisa menyembuhkannya sekarang, dia akan melanggar kontrak 3 bulan terlebih dahulu, dan akan ada banyak orang yang mengetahui tentang perjanjian tersebut. Namun, banyak juga orang yang diam-diam memperhatikannya, menunggunya melakukan kesalahan agar bisa menghukumnya. Dia sudah lama bertanya di mana kediaman Qi Wei, dan dia menemukan bahwa jaraknya 40 bas aneh dari tempat klinik Suande berada, tidak mungkin dekat. Setelah naik bas, keberuntungan Jericho Lee bagus, dia masih mendapat tempat duduk. Setelah dia duduk, dia mengambil buku kedokteran dan mulai membaca. Baginya, selalu ada banyak buku. Menurut buku medis, pengobatan cedera tulang oleh Dr. Miao telah mencapai tingkat yang baru. Terapi pengikisan tulang merupakan hal baru baginya. Metode yang aneh, tapi sayang bukunya kurang detail. Dengan hanya sedikit diagram dan keterangan, jumlah informasi yang dapat dia pahami terlalu sedikit. Dia merasa sedikit menyesal. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di sebuah stasiun, 2 orang turun dan ada 8 atau 9 orang lagi yang naik. Karena tidak ada kursi, yang lain hanya bisa berdiri dan terus bergerak maju. Jericho Lee secara tidak sengaja mengangkat kepalanya dan melirik keluar jendela, secara tidak sengaja melihat ke beberapa orang di sampingnya, dan memperhatikan bahwa salah satu dari mereka sengaja atau tidak sengaja bersandar di belakang salah satu orang yang duduk di kursi depan. Ada banyak orang, jadi itu bukan masalah besar. Jericho Lee menyadari bahwa orang yang duduk di kursi depan menekan tubuhnya ke tubuhnya, menghalangi kamera dengan sempurna. Dia mengulurkan tangannya dari balik celananya, dan tepat menuju tas bahu wanita itu. Seorang pencopet. Melihat gerakan kecil pria itu, sebuah pikiran langsung terlintas di benak Jericho Lee. Ia agak terkejut, ternyata menemukan pencopet di tempat ini, sungguh aneh. Wanita itu sedang fokus memainkan ponselnya dan tidak menyadari ada seseorang yang sedang menatap tasnya. Bahkan ketika orang itu menyentuh dompetnya, dia tetap tidak bereaksi. Beraninya kamu. Jericho Lee dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tidak apa-apa jika dia tidak melihatnya, tapi dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton. Namun, saat dia hendak berdiri dan menangkap si pencuri, sebuah bayangan dengan cepat muncul dari belakangnya dan melompat ke depan si pencuri. Dia meraih tangan kotor pencuri itu dan berkata, beraninya kamu mencuri barang di siang hari bolong. Apakah kamu mendekati kematian? Pencuri itu baru saja mengeluarkan dompetnya dari tas bahu wanita itu. Pergelangan tangannya dicengkeram dan dompet ada di tangannya. Dia tertangkap basah. Ah, pencuri. Lihat benda di tangannya, itu dompet. Dia mencuri sesuatu. Pencuri terkutuk. Ketika penumpang di pesawat melihat dompet di tangan pencuri, mereka semua bereaksi dan mengumpat karena terkejut. Pencuri itu tertangkap, dan wajahnya berubah jelek, tersesat. Urusi urusanmu sendiri. Jadi bagaimana kalau aku usil? Gadis pemberani itu memandang pencuri itu dengan jijik. Tidak ada sedikit pun rasa pengecut di wajahnya. Kamu mendekati kematian. Pencuri itu menjadi marah dan mengangkat tinjunya untuk menyerang. Melihat itu, Jericho Lee mengerutkan kening, dia berdiri dan hendak naik untuk menaklukkan pencuri itu, namun di detik berikutnya, sesuatu terjadi, menyebabkan dia tertegun. Senyuman muncul di wajah gadis itu saat tangan kanannya meraih pergelangan tangan si pencuri dan memutarnya. Ah!
Pencuri itu segera merasakan sakitnya, dan berhenti di udara dengan tangan lainnya terangkat ke udara, benar-benar ketakutan. Luar biasa. Anda masih ingin memberi pelajaran pada bibi ini. Gadis itu merampas dompet dari tangannya dan berteriak kepada pengemudinya, "Tuan, hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya." Mendengar teriakannya, penumpang pun langsung mengikutinya. "Ya. Tuan, hentikan mobilnya. Ada pencuri di dalam mobil. Panggil polisi. Cepat panggil polisi, tangkap pencopet ini dan kirim dia ke kantor polisi. Jika kamu tidak belajar bagaimana menjadi kuat, kamu akan menjadi pencopet. Cepat tangkap sampah ini." Semua orang mulai mengkritik para pencuri. Terhadap pencopet di bus, toleransi semua orang adalah nol. Jelas, mereka semua pernah dirugikan di area ini sebelumnya. Mereka bahkan pernah dirampok sebelumnya, jadi mereka semua benci pencuri. Mendengar lelaki besar itu akan memanggil polisi, pencuri itu ketakutan dan segera memohon ampun, "Tidak. Jangan panggil polisi, saya tidak berani, saya tidak akan mencuri apapun lagi, tolong jangan panggil polisi. Jika polisi tertangkap, dia akan mencetak rekor buruk. Sekarang kamu tahu penyesalan. Apa yang selama ini kau lakukan? Sebaiknya kau bersikap." Saat penumpang wanita tersebut melihat dompet tersebut, dia tertegun sejenak. Dia segera memegang dompet di tangannya. "Ini dompetku, kenapa ada di tanganmu?" "Kak, dompetmu dicuri. Kamu bahkan bermain ponsel." Gadis itu terdiam. "Hah?" Wanita itu dengan cepat mendongak dan melihat seorang pemuda berusia 20-an yang sepertinya pencopet. Semua orang di dalam mobil itu menatapnya. Ekspresinya berubah dan dia segera memeriksa dompetnya. Dia menyadari bahwa resleting di tasnya telah dibuka. Dia menjadi marah dan menamparkan pencuri itu. "Pow. Bajingan, kamu benar-benar berani mencuri dariku. Saya menelepon polisi." Wanita itu sangat marah dan segera memutar nomor 110. Kali ini, pencuri itu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Dia ingin lari, tetapi tangannya dicengkeram begitu erat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Sopir menghentikan mobilnya. Polisi sudah menunggu di halte. Begitu masuk ke dalam mobil, mereka langsung memeriksa laporan polisi. "Siapa yang baru saja menelepon polisi?" Ini saya." Wanita yang dompetnya dicuri segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pencuri itu dan berkata, "Dia mencuri dompet saya." Wanita baik hati inilah yang menangkap pencuri itu. Petugas polisi berjalan dan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah memastikan bahwa tersangka benar, dia membawa pergi pencuri itu tanpa berkata apa-apa lagi. Semua orang di dalam mobil adalah saksinya. Bahkan jika pencuri itu ingin berdebat, dia tidak akan bisa melakukannya. Seluruh prosesnya bersih dan tanpa omong kosong. Setelah menangkap pencuri itu, wanita itu segera berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Nyonya, terima kasih. Jika bukan karena Anda, dompet saya akan dicuri, bersama dengan banyak dokumen penting." Dia tidak peduli dengan uangnya, tapi kehilangan ID-nya adalah sebuah masalah, dan butuh banyak waktu untuk menyelesaikannya. Gadis muda itu tertawa, "Tidak apa-apa. Itu hanya masalah kecil. Aku kebetulan melihatnya. Apapun yang terjadi, aku masih harus berterima kasih." Wanita itu mengucapkan terima kasih lagi. Gadis itu mengucapkan beberapa kalimat sebelum mengalihkan pandangannya ke Jericho Lee, "Kataku, kamu seharusnya melihatnya juga kan? Mengapa kamu tidak menangkapnya?" Mendengar itu, Jericho Lee memutar matanya, "Aku baru saja akan mengambil tindakan, kaulah yang merampasnya terlebih dahulu." "Bohong. Kaulah yang berbohong," Jericho Lee memelototinya. "Miao Xingxin, apakah aku perlu berbohong tentang masalah sekecil ini? Kamu pikir aku tipe orang yang menutup mata terhadap hal-hal buruk? Aku tidak sebodoh yang kamu kira, apakah aku?"